Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas Logika Dasar Matematika dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat, tidak kekurangan satu apapun, dan sedang berbahagia menyambut minggu yang mungkin sedikit berbeda dari minggu-minggu yang lainnya ya. Barangkali sebagian ada yang sedang di kampus atau ada yang sedang di rumah gitu ya, karena kita melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas. Bagi yang sedang di kampus, saya ucapkan selamat karena pada akhirnya Anda bisa merasakan hawa dan atmosfer perkuliahan yang ada di kampus meskipun belum sempurna, meskipun belum lengkap ya. Bagi yang sedang di rumah juga saya tetap ucapkan semangat. Semoga perkuliahan minggu ini tidak menghalangi semangat dan tidak menurunkan fokus kita, meskipun ada yang tatap muka di kampus, ada yang hanya di rumah gitu ya. Baik, untuk minggu ini kita akan sedikit melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi sebenarnya itu efeknya yang minggu lalu, normalisasi itu adalah gitu ya, sebenarnya adalah pengawal awalan dari materi yang sebenarnya kita bahas adalah yang ini, analisis validitas argumen. Jadi yang kemarin normalisasi itu pengenalan saja, kemudian nanti normalisasi itu akan kita pakai di dalam analisis validitas argumen. Nah, analisis validitas argumen ini nanti akan saya bagi menjadi 2 pertemuan, jadi pertemuan minggu ini dan juga minggu depan, sebelum kemudian nanti kita akan melaksanakan UTS gitu. Jadi ini sebenarnya part 1, part 2-nya akan kita sambung minggu depan gitu ya. Nah, karena minggu kemarin untuk yang normalisasi kita tidak ada evaluasi pendek, maka di akhir perkuliahan ini nanti saya akan memberikan suatu tugas terstruktur yang harus dikerjakan secara mandiri, dan itu berkenaan dengan materi minggu lalu dan juga minggu ini. Jadi silakan disimak baik-baik ya penjelasan hari ini. Baik, kita masuk ke materi utama. Yang pertama ini, oh ya, garis besar materinya dulu, sorry saya lupa garis besar materinya. Yang pertama adalah tentang definisi argumen valid. Argumen valid itu yang seperti apa? Karena kan di sini kita fokusnya adalah analisis validitas argumen. Jadi kita itu menganalisis apakah suatu argumen itu valid atau tidak. Jadi kita akan mengetahui dulu argumen itu dikatakan valid itu seperti ketika kondisi seperti apa. Kemudian yang kedua, kita sudah masuk kepada materi metode pembuktian kevalidan argumen. Nah, ini ya, kalau yang di atas tadi istilahnya adalah analisis validitas argumen. Nah, kalau bahasa lainnya, kalau nggak pakai itas-itas, ini kan validitas ya. Bahasa lainnya seperti ini, pembuktian kevalidan argumen. Ini juga bisa diganti pembuktian validitas argumen, tapi nggak terlalu cocok. Kalau pembuktian kevalidan argumen itu kita pakai istilah yang sama, tapi kalau pakai analisis di sini kita pakai kata validitas. Jadi analisis validitas argumen, jadi mengecek valid atau tidak gitu. Nah, caranya kita membuktikan argumen itu valid atau tidak itu ada 2 metode. Bisa menggunakan pembuktian langsung, bisa juga menggunakan pembuktian tidak langsung gitu. Nah, pembuktian tak langsung sendiri ada 2 jenis nanti, ada kontraposisi, ada juga kontradiksi gitu. Nanti ini kita bahas semua, dua-duanya ini kita bahas semua, karena ini nanti akan menjadi landasan bagi seluruh yang kita kerjakan dalam analisis validitas argumen gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau ini metode, yang ini adalah teknik pengecekan kevalidan argumen. Sama aja ya, pengecekan, pembuktian itu sebenarnya sama. Pembedanya istilahnya itu kalau ketika sudah masuk di soal saja gitu ya. Kapan soal itu harus dibuktikan dan kapan soal itu harus dicek gitu. Itu kayak kita ketika di awal dulu ya, kalau buktikan itu berarti sudah jelas seperti yang diminta. Tapi kalau dicek itu belum tentu. Nanti saya jelasin. Kemudian di teknik pengecekannya ada 3 jenis, yaitu ada normalisasi,
ada tabel kebenaran sama aturan inferensi. Nanti untuk pertemuan hari ini kita akan membahas dua teknik dulu, yaitu teknik normalisasi dan teknik tabel kebenaran. Karena dua poin ini sudah kita bahas sebelumnya. Anda sudah belajar tentang normalisasi dan juga sudah belajar tentang tabel kebenaran. Nanti untuk yang aturan inferensi akan kita sambung di di perkuliahan minggu ke-8 gitu. Jadi yang baru hari ini yang mungkin akan baru adalah ini, metodenya yang baru. Metode tentang pembuktian, bagaimana cara membuktikan secara langsung dan bagaimana membuktikan secara tak langsung. Ini nanti baru. Meskipun Anda sudah pernah kan mendengar istilah kontraposisi sama istilah kontradiksi kan. Nah, sambil diingat-ingat ya apa perbedaannya. Gitu. Baik, kita masuk materi yang pertama di video yang selanjutnya saja ya.